Lex regis superfluo pugnantia incongrua. Hukum menolak hal yang tidak layak dan bertentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari tim debat Fakultas Hukum Universitas Patimura. Saya Junior Lumintang sebagai pembicara pertama. Di sebelah kiri saya Feral Patiplohi sebagai pembicara kedua, dan di sebelah kanan saya Valentino Soplantila sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, musi perdebatan kita pada hari ini adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah bebas dari anggota partai politik, dan kami menyatakan sikap setuju terhadap musi perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga legislatif yang membawa dan mengakomodir kepentingan daerah di tingkat pusat. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih melalui pemilu. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah di setiap provinsi adalah sama, dan Dewan Perwakilan Daerah merupakan pencalonan perseorangan, bukan melalui partai politik. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan status quo, 60% keanggotaan DPD didominasi oleh anggota partai politik, dan hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya distorsi politik atau perwakilan ganda. Dewan juri yang terhormat, dapat kita bayangkan apabila terjadinya perwakilan ganda tersebut, maka akan menyebabkan kepentingan dari daerah dan kepentingan daripada partai politik akan berbenturan, Dewan juri yang terhormat, dan tidak akan mencapai daripada original intent daripada Dewan Perwakilan Daerah. Dewan juri yang terhormat, urgensi yang kedua lahir daripada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU/16 Romawi/2018 yang menitik beratkan bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak boleh berasal daripada pengurus partai politik, bukan anggota partai politik. Hal tersebut akan membuka jalan sebesar-besarnya bagi anggota partai politik untuk masuk dalam keanggotaan DPD. Dewan juri yang terhormat, hal tersebut harus kita perhatikan, karena apabila hal tersebut terjadi, maka akan menyebabkan sehingga terjadinya distorsi politik, dan yang kedua akan membuat sehingga kepentingan daerah dan kepentingan partai politik akan saling berbenturan, dan kepentingan daerah tersebut tidak akan pernah masuk dalam kerana pusat. Dewan juri yang terhormat, kami di sini kembali menegaskan bahwa kami setuju terhadap musi perdebatan kali ini, dan bukan berarti kami anti terhadap partai politik, tapi kami kembali menegaskan bahwa kami ingin membawa kepentingan masyarakat daerah kepada ranah yang lebih istimewa, kepada kedudukan yang lebih pasti, agar masyarakat daerah memiliki kepentingan yang selalu terakomodir. Dewan juri yang terhormat, dari urgensi tersebut kami memiliki dua solusi. Yang pertama, merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 182 huruf L untuk mempertegas anggota DPD harus bebas dari partai politik. Dan yang kedua, mengembalikan original power daripada Dewan Perwakilan Daerah di dalam konstitusi negara melalui amandemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewan juri yang terhormat, untuk terakhir kalinya saya sebagai pembicara pertama menegaskan bahwa kami setuju terhadap musi kali ini. Kesenjangan sosial dan angka kemiskinan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan. Fakta membuktikan pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27 juta orang. Dewan juri, hal ini berbanding terbalik dengan kinerja Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan regional representatif yang lahir sebagai tuntutan reformasi itu sendiri, yang mana menghendaki adanya utusan daerah di tingkat pusat. Maka Dewan juri, untuk kedua kalinya kami menegaskan bahwa kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kami di hari ini. Dewan juri, berdasarkan data pada tahun 2018, ada sekitar 50 rancangan undang-undang yang telah ditetapkan. Namun, pada akhir tahun 2018, hanya 9 rancangan undang-undang yang telah ditetapkan menjadi undang-undang. Yang ironisnya adalah dari 9 undang-undang tersebut tak ada satu pun rancangan undang-undang yang berasal daripada Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri. Sehingga Dewan juri, hal ini melandasi kami bahwa kami sangat setuju ketika hari ini anggota partai politik tidak boleh masuk ke dalam Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Argumentasi kami Dewan juri kami landaskan terhadap argumentasi yang telah dibawa oleh pembicara pertama dan akan dilanjutkan oleh saya selaku pembicara kedua. Larangan anggota partai politik untuk tidak masuk ke dalam Dewan Perwakilan Daerah merupakan cita-cita luhur daripada tujuan reformasi itu sendiri, Dewan juri yang terhormat.
sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Profesor Bagirmanan di dalam bukunya DPR, DPD, dan MPR dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang baru halaman 59 menegaskan bahwa gagasan mengubah sistem perwakilan menjadi sistem dua kamar digambarkan sama dan serupa dengan yang ada di Amerika Serikat Dewan Juri, yaitu Senat dan House Representative. Hal ini kemudian dituangkan di dalam reformasi kita yang mana mengamandemen Undang-Undang Dasar dan kemudian memasukkan Dewan Perwakilan Daerah ke dalam sistem ketatanegaraan kita, Dewan Juri yang terhormat. Tetapi pada faktanya Dewan Juri, apa yang menjadi cita-cita reformasi itu sendiri tidak bisa dijalankan dengan baik karena kedudukan DPD dan DPR hanya sama ketika kedua lembaga tersebut menyatu di dalam Majelis Pemusyawaratan Rakyat itu sendiri. Tetapi sebagai sebuah lembaga, DPD bukanlah lembaga yang hadir untuk memiliki sistem checks and balance antara sistem parlemen itu sendiri, tetapi DPD hanya merupakan lembaga komplementer Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kami sangat tidak setuju ketika hari ini kita harus memasukkan anggota partai politik ke dalam anggota Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri, karena nantinya akan terjadi distorsi politik atau perwakilan ganda yang mana kita ketahui bersama bahwa DPD merupakan perwakilan daerah dan bukan perwakilan politik itu sendiri. Maka untuk terakhir kalinya saya selaku pembicara kedua menegaskan bahwa kami sangat setuju ketika hari ini anggota DPD harus dijauhkan dari anggota partai politik itu sendiri. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30 garing PUU strip angka Romawi 16 garing 2018 yang di dalam putusannya menyatakan larangan anggota Dewan Perwakilan Daerah berasal dari pengurus partai politik saja Dewan Juri yang terhormat dan bukanlah berasal dari anggota partai politik seperti yang kami setujui pada saat ini Dewan Juri yang terhormat. Materi yang diujiankan dalam pasal 182 huruf L Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang pada frasa pekerjaan lain Dewan Juri yang terhormat mengandung makna ganda yang menurut Mahkamah Konstitusi sendiri dapat menimbulkan konflik kewenangan, tugas, hak dan kewajiban daripada Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Selain itu Dewan Juri yang terhormat, Mahkamah Konstitusi berkeinginan untuk mengembalikan original intent dari Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri sebagai perwakilan wilayah atau teritorial dan bukanlah perwakilan politik Dewan Juri yang terhormat. Sehingga apabila hari ini kita mendukung anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat berasal dari pengurus partai politik, maka dia telah mencederai ruh dari Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Sehingga pertanyaannya, untuk apa kita memiliki Dewan Perwakilan Daerah apabila dapat berasal dari pengurus partai politik? Mengapa kami ingin menyebarluaskan makna dari pengurus parpol menjadi anggota partai politik Dewan Juri yang terhormat agar di sini dapat membersihkan tubuh Dewan Perwakilan Daerah dari adanya campur tangan kepentingan politik Dewan Juri yang terhormat. Hal ini dapat dilihat dari trending saat ini di mana semakin banyak anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari partai politik Dewan Juri yang terhormat, dan saat ini diperparah dengan adanya ketua Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan representasi perwakilan diketuai oleh seorang ketua umum Partai Hanura yakni Bapak Usman Sabta Odang Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Perwakilan Daerah memiliki original intent dalam pembentukannya, yaitu untuk melihat kebutuhan daerah sesuai dengan tugas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seharusnya dilengkapi dengan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Karena sejatinya Dewan Perwakilan Daerah merupakan main organ, dan untuk memperjuangkan kepentingan daerah, maka Dewan Perwakilan Daerah harus murni dan tidak boleh diintervensi oleh partai politik demi terjaganya kualitas dan hasil rancangan undang-undang yang dibuat. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kami jelaskan sebelumnya bahwa apabila Dewan Perwakilan Daerah diintervensi oleh kepentingan partai politik, maka original power dan original intent dari Dewan Perwakilan Daerah tidak akan dapat tersalurkan dengan baik. Dewan Juri yang terhormat,
Oleh sebab itu, kami kembali tegaskan dan kami memberikan dua solusi, yaitu merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 182 huruf L dengan mempertegas anggota DPD harus bebas dari partai politik. Dan yang kedua, mengembalikan original intent dalam terbentuknya DPD di dalam konstitusi melalui amandemen terbatas Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewan Juri yang terhormat, kami kembali menegaskan sekali lagi bahwa kami setuju terhadap mosi perdebatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.